Bisa. Nah, terima kasih. Baiklah, Ibu buka pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Masih semangat untuk belajar? Masih. Harus ya. Jadi walaupun kita dalam masa pandemi ini belajar dari rumah, tapi kita harus tetap semangat untuk menuntut Ilmu. Bagus. Baiklah. Kemudian Ibu memberikan pesan seperti biasa, seperti tadi yang sudah Ibu katakan, bahwa kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 atau virus corona ya. Jadi untuk mencegah penyebaran dari virus COVID-19 itu, kita dianjurkan untuk melakukan yang namanya 3M. Masih ingat? Supaya tidak terhindar. Iya, supaya kita terhindar dari penularan virus corona. Iya, virus corona atau virus COVID-19. Baiklah, itu pesan dari Bu Guru. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker. Baiklah. Kemudian, sebelum masuk ke materi hari ini, kita mengulang dulu materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai kondisi fisik wilayah Indonesia. Kalian masih ingat tidak? Ada berapa macam gempa bumi? Angkat tangan. Angkat tangan, lalu berbicara. Silakan. Nah, ayo angkat tangan. Anissa? Gempa bumi tektonik, gempa bumi vulkanik. Bagus. Jadi ada dua macam gempa bumi, yaitu gempa bumi tektonik dan gempa bumi vulkanik. Kalau gempa bumi tektonik itu disebabkan oleh apa? Pergeseran Lempeng bumi. Nah, itu materi kemarin. Terus untuk hari ini kita membahas tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Pernah dengar kata flora dan fauna? Pernah. Kalau flora apa artinya? Tumbuhan. Fauna? Hewan. Iya. Kita akan membicarakan bagaimana persebarannya flora dan fauna di Indonesia itu seperti apa. Ya. Selanjutnya silakan dilihat depan. Sebelumnya, tujuan pembelajaran untuk hari ini setelah mempelajari materi dan diskusi, ya, jadi kita akan diskusi nanti. Peserta didik mampu untuk mengidentifikasi persebaran flora di Indonesia. Seperti apa materi yang kita bahas pada hari ini ya. Sebelum ke peta konsep ini, Ibu akan membagi kalian beberapa kelompok untuk proses diskusi kita nanti ya, yaitu Ibu bagi dari 3 per kelompok itu terdiri dari 3 anggota. 3 ya. Ada yang 3, ada yang 4 ya. Itu nanti kelompoknya setelah Ibu menjelaskan, kalian menyimak, mengamati apa yang Ibu jelaskan, apa yang ada pada gambar nanti. Setelah itu kita akan berdiskusi. Paham? Paham. Berikut peta konsep yang akan kita bahas tentang materi hari ini, flora dan fauna di Indonesia, yaitu dibagi menjadi 2, persebaran flora di Indonesia, persebaran fauna di Indonesia. Masing-masing itu dibagi menjadi 3 bagian ya. Ada flora Indonesia Barat, flora Indonesia Tengah, dan flora Indonesia Timur. Barat, Tengah, Timur ya. Kemudian persebaran fauna di Indonesia, ada fauna Indonesia bagian barat bagiannya, ada fauna Indonesia Tengah, ada fauna Indonesia bagian timur. Yang pertama, persebaran flora di Indonesia bagian tengah dan bagian timur seperti yang ada di gambar tersebut. Nah, masing-masing kelompok tersebut dipisahkan oleh sebuah garis. Antara kelompok fauna Indonesia bagian barat dengan kelompok fauna Indonesia bagian tengah dipisahkan oleh garis. Masih ingat? Siapa angkat tangan? Yuk, garis apa? Masih ingat?
garis Weber? Welles, bagus. Garis Welles ya. Apa namanya? Garis Weber. Bagaimana persebaran flora dan fauna di Indonesia, ya? Sehingga untuk menghormati mereka dibuatlah nama garis pemisah kelompok-kelompok fauna itu dengan nama garis Welles dan garis Weber. Paham? Yang barat tadi antara barat dan tengah dipisahkan oleh garis Welles. Kemudian kelompok fauna Indonesia bagian barat itu meliputi Sumatera. Indonesia bagian tengah itu meliputi wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Sumba, Sumbawa, Lombok, dan Timor. Termasuk fauna Indonesia bagian tengah. Contohnya apa saja di situ? Ini apa ini? Apa ini? Babi rusa, anoa. Fauna yang apa istilahnya itu asli wilayah tersebut, ya, endemik, hanya ada di daerah itu saja, tidak ditemukan tempat lain. Lanjut, kelompok fauna Indonesia bagian timur, mana saja daerahnya? Papua, Halmahera, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Aru. Ya, itu wilayah dari kelompok fauna Indonesia bagian timur, ya. Nah, di sini ada contohnya, menjelaskan materi, kemudian apa namanya, ibu sudah bagi kelompok. Sekarang ibu akan bagikan LKPD, akan kumpul dengan anggota kelompoknya. Ibu jangan lupa, jangan terlalu cepat. Ya, mereka Aisyah, Aminah, terus ini. Ada 3, kumpul sama teman kelompoknya. Cahaya yang timur disebut juga dengan kelompok fauna salis itu. Jangan semua soal itu dibaca, panjang. Bingung nanti Mbak Google-nya. Saya tidak mengerti. Apa kelompok fauna? Nah, ya kelompok 3 saya. Silakan. Berdiri Cahaya. Yang lain mau tenang, termakan hubungannya. Pembagian jenis fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah yang dipisahkan oleh garis Welles dan Weber. Menurut kalian, mengapa kelompok fauna Bagus. Itu yang kedua. Silakan berdiri. Isma. Menurut kalian apa manfaat keberagaman flora dan fauna bagi manusia? Iya, bagus. Terima kasih kelompok. Lanjut yang nomor 5, kelompok 1. Silakan. Carilah dari sumber manapun, bisa buku, internet, tentang jenis-jenis flora yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Sebutkan 5 jenis flora tersebut dan daerah mana bisa ditemukan jenis flora tersebut. Jawab. 1. Ulin atau kayu besi berada di daerah kawasan hutan Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Nah, sudah betul semua. Atau ada yang mau menambahkan? Sama semua jawabannya, nanti ibu periksa. Nah, kemudian sekarang diskusi, presentasi sudah kita lakukan. Sekarang waktunya kita refleksi. Refleksi, mereview pembelajaran materi persebaran flora dan fauna di Indonesia yang sudah kita bahas tadi. Siapa yang menyimpulkan? Pengetahuan apa yang sudah kalian dapatkan dari materi persebaran
pembelajaran hari ini? Silakan Anisya. Bisa mengetahui berbagai macam jenis flora dan fauna dari Indonesia, terus dari mana asalnya dan bagaimana cara supaya mereka dilindungi. Iya, bagus. Terima kasih. Yang lain? Ada. Ada yang lain? Aini? Siap? Ayo. Kita bersama-sama menyimpulkan materi yang sudah kita bahas tadi. Anisya tadi sudah menyebutkan bahwa dari materi tadi kita mengetahui tentang jenis flora dan fauna ada semua. Yang jelas. Kenapa? Yang besar suaranya. Manfaat flora dan fauna. Lagi? Manusia. Bagus. Terima kasih pintar ya. Tepuk tangan. Nah, itu beberapa kesimpulan yang kita dapatkan adalah mengetahui manfaat dari keberagaman flora dan fauna. Kemudian untuk materi minggu depan ya kita akan membahas tentang perubahan akibat interaksi antar ruang ya. Nanti materinya Ibu kirimkan ke WA group ya, video pembelajarannya. Mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.